Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Putri Ramadianti dengan NIM D1A020447. Saya dari kelas Hukum Tata Negara G1 akan menjelaskan materi mengenai nomokrasi dan konsep negara hukum. Berikut video penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nomokrasi dan konsep negara hukum. Apa itu nomokrasi? Nomokrasi berasal dari kata nomo yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Sebagai faktor dari penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan hukum adalah norma atau hukum. Ide negara hukum pertama kali muncul di Belanda yang biasa disebut dengan Rechtsstaat atau Civil Law, dan di Inggris serta Amerika biasa disebut dengan Rule of Law atau Common Law. Selanjutnya, mengenai konsep negara hukum menurut Albert van Dijk. Yang pertama, supremacy of law atau supremasi hukum, yang merupakan dominasi dari aturan-aturan hukum yang digunakan untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan dan kewenangan bebas begitu luas dari pemerintah. Yang kedua, ada equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, yang mana persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari sebuah golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary count, yang artinya tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik itu pejabat maupun warga biasa, dan wajib menaati hukum yang sama. Yang ketiga, ada due process of law atau asas legalitas, yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Selanjutnya, konsep negara hukum menurut Immanuel Kant. Yang pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia sebagai pengakuan dan jaminan atas hak manusia. Yang kedua, sebagai pemisah kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan administrasi, yaitu pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia. Negara hukum formal dan negara hukum material. Apa sih negara hukum formal itu? Negara hukum formal itu adalah negara hukum dalam arti sempit yang membatasi ruang gerak dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan kepentingan warga negaranya. Dan negara hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya saja. Negara hukum material ini bersifat aktif, yang mana pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya. Dengan dasar pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ada kedudukan negara hukum Indonesia. Negara Indonesia menganut negara hukum material dikarenakan tugas negara selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara juga mengusahakan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya, ada dasar hukum negara Indonesia. Sebagaimana Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam pasal 3 ayat 1. Bunyinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kedudukan Pancasila bukan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Implikasi hukum kedudukan Indonesia sebagai negara hukum adalah kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang harus didasarkan atas hukum. Sekian video penjelasan mengenai materi nomokrasi dan konsep negara hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.